Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Sais Islami. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi wasallam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya raya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Kelebihannya itu diantaranya bisa berbicara dengan seluruh binatang dan burung-burung, serta menaklukkan angin, laut, udara, serta jin-jin yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Kemuliaan dan kehebatan Nabi Sulaiman ini tertulis pada kitab suci Al-Quran Surah An-Naml ayat 20-44. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihi wasallam adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan sangat luas. Karena itu, ia terus berusaha memperluaskan wilayahnya. Suatu ketika, saat ia mengumpulkan seluruh makhluk, dirinya tidak mendapati burung hudhud. Karena itu, ia memerintahkan burung-burung hudhud agar memberikan alasannya, sehingga ia tidak datang pada hajatan yang sedang dilakukan Sulaiman. Tak berapa lama, datanglah burung hudhud dan memberikan sebuah kabar bahwa ada sebuah kerajaan yang besar dan dipimpin oleh seorang ratu di daerah Sabah yang terletak di Yaman Selatan. Tertarik dengan cerita burung hudhud, Nabi Sulaiman kemudian meminta kepada salah satu yang hadir untuk berkenan mengecek kebenaran kisah hudhud dan mengirimkan surat pada Ratu Sabah yang bernama Bilqis. Setelah menerima surat Sulaiman, Ratu Sabah pun lantas mendatangi kerajaan Sulaiman yang terletak di Yerusalem sekarang. Sebelum Ratu Sabah tiba di kerajaan Nabi Sulaiman, ia menanyakan kepada para pembesarnya, siapakah di antara mereka yang sanggup memindahkan istana Ratu Sabah ke kerajaan Sulaiman. Jin Ifrit mengatakan bahwa dirinya sanggup melakukannya sebelum Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Quran Surat An-Naml ayat 39. Lalu, salah seorang lainnya yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan menyatakan sanggup memindahkan istana Ratu Sabah sebelum Sulaiman mengedipkan matanya. Quran Surat An-Naml ayat 40. Nabi Sulaiman pun bersyukur atas karunia tersebut karena berhasil membawa istana Ratu Bilqis sebelum ia datang. Sulaiman lalu memerintahkan anak buahnya, yaitu konon para jin, untuk mengubah sedikit istana Ratu Sabah tersebut. Selanjutnya, ketika Ratu Sabah tiba dan ditanyakan Sulaiman, apakah istananya serupa dengan istana yang terletak di samping istana Sulaiman? Ratu Bilqis pun mengakuinya. Namun, adanya perubahan dan melihat kehebatan bangunan istana yang terbuat dari kaca, itu membuat Ratu Bilqis mengangkat sebagian pakaiannya hingga terlihatlah kedua kakinya. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka, tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Bilqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat An-Naml ayat 44. Catatan sejarah mengungkapkan pertemuan Sulaiman dengan Ratu Sabah berdasarkan penelitian yang dilakukan negeri tua Sabah di Yaman Selatan. Penelitian yang dilakukan terhadap reruntuhan mengungkapkan bahwa seorang ratu yang pernah berada di kawasan ini hidup antara 1000 hingga 950 sebelum Masehi dan melakukan perjalanan ke utara, yaitu Yerusalem. Menurut sebagian riwayat, Sabah adalah julukan yang diberikan kepada raja-raja yang memerintah di Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan Al-Quran ataupun kisah-kisah yang terdapat dalam versi Yahudi dan Nasrani, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat istimewa. Kerajaannya dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju di masanya. Di istananya, terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang istananya saja terbuat dari gelas. Dalam Al-Quran disebutkan kisah mengenai Ratu Bilqis yang menyingkapkan pakaiannya. Hal itu karena Ratu Bilqis mengira bahwa itu adalah air dan ternyata adalah kaca. Berdasarkan kisah tersebut menunjukkan betapa megah dan indahnya istana Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan nama Solomon Temple. Istana atau kuil Sulaiman dalam literatur bangsa Yahudi. Saat ini, keberadaan istana Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh
kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan Wailing Wall atau tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4-7. Dalam hikayat lain, disebutkan bahwa istana Nabi Sulaiman menempati area yang sangat luas dan megah. Konon, pintu istana terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Warna bangunannya berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya dalam versi Yahudi. Ini disebutkan bahwa warna biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu, kombinasi dua warna, merupakan pertemuan dari langit istana dan Nabi Sulaiman. Konon di lingkungan istana terdapat bangunan lainnya seperti gapura yang terletak di sebelah barat daya. Istana Ratu Bilqis dan Istana Sulaiman memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Selain itu, ada pula ruang pengadilan, tempat tinggal para rahib, pintu masuk ke kuil, lapangan atau alun-alun, dan lain sebagainya. The Domes of Rock. Ada versi yang menarik mengenai keberadaan istana Nabi Sulaiman. Konon, salah satu kekerasan sikap Yahudi untuk merebut Palestina dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa disebabkan oleh keberadaan istana Sulaiman tersebut. Menurut versi Yahudi, kuil Sulaiman merupakan lambang kekuatan sehingga sangat berguna dalam situasi terkini di dunia internasional. Mereka meyakini bahwa fondasi kuil Nabi Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa. Namun, karena sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun kembali. Mengapa Yahudi ngotot ingin menghancurkan Al-Aqsa? Konon bukan Al-Aqsa yang dijadikan persoalan. Satu-satunya tempat yang bagus untuk pembangunan kuil itu terletak di Bukit Zaitun di antara Masjid Al-Aqsa dan The Dome of Rock. Di tempat ini, pemandangannya sangat bagus. Pembangunan kuil itu dianggap sangat penting oleh pihak Yahudi, terutama pengakuan atas bangsa Yahudi. Konon, kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Selain itu, tempat ini pernah digunakan sholat oleh Umar bin Khattab. Ia kemudian meletakkan sebuah batu tarot, lalu dibangun kubah yang kemudian dikenal dengan nama The Dome of Rock di atas batu itu oleh Abdul Malik. Terima kasih buat Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Saksikan dan tonton video menarik lainnya hanya di channel Sains Islami.